16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Sekolah Pendidikan Khusus Layanan Khusus PKLK Kabupaten Kaur berkomitmen dalam penerapan sekolah ramah anak. Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan dana kedaruratan bencana melalui belanja tidak terduga sejumlah 19 miliar rupiah lebih. Itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar juga rekan Bunga, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Baik pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI SP Bintuhan. Pendengar, Sekolah Pendidikan Khusus Layanan Khusus atau PKLK Kabupaten Kaur berkomitmen dalam penerapan sekolah ramah anak. Laporan Rohil Minata RRI SP Bintuhan melaporkan. Layanan Khusus atau PKLK Kabupaten Kaur merupakan sekolah inklusi di Kabupaten Kaur. Sekolah satu atap yang tergabung dalam SD SMP 36 PKLK Kaur sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak sejak 2022 lalu. Kepala Sekolah SD SMP 36 PKLK Zainuddin Senaga mengatakan, pada ajaran baru ini pihaknya akan terus menggalakkan penerapan sekolah ramah. Dengan begitu tidak akan pernah ada kekerasan ataupun bullying yang terjadi di sekolah PKLK, baik sesama anak-anak maupun guru kepada anak-anak. Sekolah PKLK merupakan sekolah berasrama atau boarding school. Untuk itu baik dalam asrama maupun di sekolah tidak akan terjadi kekerasan. Dengan titel sekolah ramah ini, metode pengajaran akan lebih dekat bersama para siswa, sehingga siswa lebih berani menyampaikan pendapatnya. Jadi sekolah PKLK ini sudah mendeklarasikan diri ya sebagai sekolah ramah anak yang Kabupaten Kaur ini, karena memang perlu kami sampaikan PKLK ini sekolah boarding, sekolah berasrama. Jadi dalam hal pelaksanaan sekolah ramah anak ini, baik di asrama maupun di sekolah, ini tidak ada lagi kekerasan untuk siswa-siswi kita. Baik kekerasan antara siswa, sesama siswa, ataupun kekerasan dari guru kepada siswanya. Lebih lanjut, Zainuddin menyampaikan pihak Dinas KB bagian perlindungan anak rutin memberikan penyuluhan ke sekolah PKLK terkait edukasi tentang anak dan perempuan. Mudah-mudahan dengan program ini bisa lebih memajukan sekolah PKLK dan semakin membuat nyaman para siswa dan guru berada di lingkungan sekolah maupun asrama. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Baik pendengar, dari RRI Bintuhan kami menuju ke RRI Lampung. Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras menghimbau masyarakat untuk lebih intens mengawasi anaknya agar tidak melakukan aksi tawuran. Laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengimbau masyarakat untuk lebih intens mengawasi anaknya agar tidak melakukan aksi tawuran. Selain itu, Kapolresta juga kembali menegaskan pelaku tawuran untuk tidak melakukan aksinya di kota Bandar Lampung. Pihaknya juga semakin intensif dalam upaya pencegahan aksi tawuran, mulai dari patroli hunting hingga penegakan hukum pada pelaku. Yang lebih utama adalah kepedulian orang tua terhadap anaknya. Harapan saya orang tua lebih peduli terhadap keberadaan anaknya, jadi tidak serta-merta membiarkan mereka bergaul dengan
sesukanya. Jadi kita harus tahu lingkungan pergaulan mereka sehingga tidak terjerumus pada hal yang negatif. Tentu kita berharap saling peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mungkin tetangganya, mungkin perangkat di kampung itu atau perangkat RT ini bisa ada care ya, peduli terhadap anak ini sehingga mereka tidak jatuh pada lingkungan yang negatif. Dan untuk masalah anak ini menjadi intens kita, jadi kepedulian kita. Kombes Pol Abdul Waras menegaskan pihaknya juga telah melakukan pemetaan wilayah dan melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok remaja yang kerap melakukan aksi tawuran di wilayah Kota Bandar Lampung. Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung melaporkan. Baik, pendengar, kalau tadi kita dari RRI Lampung, sekarang kita akan menuju ke RRI Sungai Liat. Pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan dana kedaruratan bencana melalui belanja tidak terduga untuk sejumlah 19 miliar rupiah maksud kami. Dan berikut laporan Ratna Agusari melaporkan. Itu jadi untuk bencana insya Allah kita siap sepanjang memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bangka sudah menyiapkan anggaran dana untuk mengakomodir bantuan sosial kedaruratan tanggap bencana di tahun 2024 ini. Dari anggaran belanja tidak terduga, Pemka Bangka melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD mengalokasikan 19 miliar 722 juta rupiah. Dikatakan Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Haryadi, hingga kini dana tersebut sudah terserap sekitar 29 juta rupiah. Untuk kecelakaan sampai saat ini sudah terrealisasi di bencana alam sebesar 29.632.000. Nah, untuk anggarannya tadi 19 miliar 700 juta sekian lah. Untuk 19 miliar 722 juta. Itu untuk anggarannya setelah pergeseran bersih sekarang untuk yang ada di anggaran kita. Dijelaskan Haryadi atau kerap disapa Didik ini, dalam penggunaan anggaran BTT tidak hanya menyasar bantuan korban bencana alam, tetapi juga banyak jenis lain seperti santunan kematian, pendamping berobat, kecelakaan laut dan sebagainya. Dana bantuan bisa disalurkan ke masyarakat di Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam penggunaan bantuan belanja tidak terduga. Rana Gusari melaporkan. Baik pendengar, dari RRI Sungai Liat, kami sekarang menuju ke RRI Sungai Penuh. Pendengar, setubui anak di bawah umur, pemuda Kerinci terancam 15 tahun penjara. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI Sungai Penuh. Warga Kota Sungai Penuh berusia 12 tahun menjadi korban pencabulan seorang pemuda asal Kabupaten Kerinci inisial MG 24 tahun. Pemuda tersebut kini telah diamankan Satreskrim Polres Kerinci dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib melalui Kasatreskim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, aksi pencabulan terjadi awalnya pada Maret 2024 lalu. Lokasi pencabulan tersebut yaitu di rumah korban yang berada di Kota Sungai Penuh dan aksi pencabulan tersebut telah dilakukan sebanyak 8 kali. Kasat Reskrim AKP Ferry Prasetyawan menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat korban berniat meminjam HP kepada tersangka yang tengah berada di kamar. Tersangka MG mengajak korban untuk menonton YouTube bersama, namun tersangka menonton film dewasa, kemudian timbul niat menyetubuhi korban. Tersangka tersebut merupakan kenalan orang tua korban dan menumpang tinggal di rumah korban. Untuk sementara kami berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk meminta visum. Untuk pelaku kita sangkakan dengan pasal 81 ayat 2 junto 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak dengan ancaman tahun minimal 3 tahun. Hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Dengan barang bukti dan keterangan yang cukup, Satreskrim Polres Kerinci kemudian menangkap MG pada Kamis 27 Juni 2024, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022, tentang perlindungan anak, ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Saat ini korban yang masih di bawah umur tengah dilakukan visum dan menunggu hasil dari rumah sakit serta mendapat pendampingan dari pihak Polres Kerinci. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, dari Sungai Penuh, sekarang kami menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai umpun, mula jadi Waikanan. Melalui digitalisasi, perempuan diharapkan dapat mendorong prestasi anak. Rio Tanjung, RRI SPY Panan melaporkan. Secara garis besar, peran perempuan dalam perkembangan dunia digital semakin penting sejauh ini. Perempuan tidak hanya menjadi bagian dari revolusi teknologi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan untuk membentuk masa depan yang lebih cerah dalam ranah digital. Hal tersebut diungkapkan oleh Lala dari Pembina Forum Anak Kecamatan Belambangan Umpu Kabupaten Waikanan kepada RRI yang menjelaskan, perempuan telah memainkan peran yang semakin signifikan dalam perkembangan dunia digital. Contohnya dapat mengambil alih bidang-bidang teknologi, bisnis, bahkan dunia kreatif dengan tekad dan banyak prestasi. Di sektor bisnis ungkapnya, perempuan juga mengambil peran penting dalam startup dan perusahaan teknologi besar. Tidak hanya itu, perempuan juga berperan dalam dunia kreatif digital. Mereka menciptakan konten yang menginspirasi jutaan orang melalui beragam platform sepertinya Forum Anak Waikanan. Terbukti tambahnya, banyak anak di Waikanan dapat meraih prestasinya di usia dini yang tak lepas dari dukungan oleh Dinas Pendidikan di dunia digitalisasi. Lala, dari Forum Anak Kecamatan. Ya seneng aja sih, karena perempuan kan zaman sekarang kan perempuan bisa mengeksplor dirinya kan melalui media sosial sekarang itu. Ya seneng aja. Bisa jadi sih, karena kan di era sosial ini, media sosial itu kayaknya semua perempuan semuanya wajib kayak gitu. Ya, parenting untuk anak melalui media sosial kan, digitalisasi ya gitu. Iya, kayak beri arahan kayak gitu untuk anak-anak kan, untuk biar bisa berkembang dengan baik. Lebih lanjut, pihaknya berharap ke depan perempuan tidak hanya menjadi bagian dari revolusi digital ini, tetapi juga aktif berkontribusi untuk membentuk masa depan yang lebih inklusif dan cerah bagi anak Indonesia. Rio Tanjung, RRI Waikanan melaporkan. Baik pendengar, dari RRI Waikanan, sekarang kita akan menuju ke Provinsi Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebinyo Tinggi. Pendengar, pada peringatan Hari Anak Nasional diharapkan suara anak bisa didengarkan, khususnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berikut kita akan dengarkan laporan reporter Antonia Sinaga dengan narasumber Direktur Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak, yakni Susi Handayani. Berikut Antonia Sinaga, RRI Bengkulu melaporkan. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Susi Handayani selaku dari LSM PUPA berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024. Kalau dari pantauan kita di Bengkulu, Mbak Susi, apa yang menjadi perhatian khusus yang perlu dilakukan oleh semua pihak berkaitan juga dengan peringatan Hari Anak Nasional ini? Kalau kami sih dari PUPA yang selama ini memang berkaitan dengan anak ya, terutama mulai dari anak SD, SMP, SMA, dengan membangun mekanisme perlindungan di sekolah, melibatkan anak misalnya sebagai detektif cilik dan lain-lain. Sebenarnya konsentrasi yang harus terus dilakukan oleh pemerintah itu terkait dengan perlindungan anak ya, dari segala bentuk kekerasan.
dan diskriminasi gitu. Itu yang menurut saya masih tetap harus diperhatikan gitu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan suara anak, karena salah satu sebenarnya tema dari Hari Anak Nasional 2024 itu adalah pengakuan suara anak gitu. Nah, bagaimana pengakuan suara anak ini gitu. Jadi kan anak itu sudah mulai harus dilibatkan dalam misalnya perencanaan pembangunan. Anak itu diwakili oleh siapa gitu kan? Pertanyaan juga. Karena yang bisa bersuara itu siapa? Mulai dari tingkatan mana gitu. Karena Hari Anak Nasional itu seringkali misalnya diselenggarakan lewat misalnya pawai. Itu kan mulai dari anak PAUD, anak TK, itu kan sebagai dalam tanda kutip sebagai objek untuk peringatan gitu. Tapi bagaimana dengan suara anak gitu? Misalnya lewat forum anak. Forum anak itu sendiri berapa banyak? Apakah sudah cukup mewakili gitu? Artinya ke depan pemerintah daerah harusnya juga membuka ruang pada pelibatan anak, terutama remaja ya, yang sudah bisa bersuara, katakanlah misalnya di usia di atas 12 tahun gitu kan. Anak-anak kan sudah bisa mengeluarkan pendapatnya dan lain-lain. Nah, mereka tuh harusnya dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Jadi berbicara soal anak, berbicara dari kebutuhan anak gitu. Jadi apa yang misalnya dilakukan selama ini oleh pemerintah itu memang berdasarkan kebutuhan anak. Nah, kalau selama ini menurut saya mungkin dilibatkan gitu ya, forum anak gitu. Tapi hanya forum anak, hanya 2 orang. Dan itu terkadang juga slot untuk mereka nyampaikan juga nggak dapat gitu dalam pertemuan-pertemuan pembahasan perencanaan. Dan setahu saya, pengalaman saya, itu kita diundang itu hanya mendengarkan paparan gitu loh, bukan dari awal ide gagasan gitu loh. Jadi yang kita lihat itu adalah paparan dari pemerintah, misalnya kegiatannya begini gitu, dan kita diminta untuk merespon. Nah, maksud saya ke depan pelibatan anak itu mulai dari awal gitu loh. Iya. Jadi mulai dari misalnya OPD misalnya dinas DP3A lah gitu yang paling dekat ya, DP3A, dinas pendidikan, dinas sosial gitu kan, dinas kesehatan, harusnya juga mulai melibatkan anak gitu. Melibatkan anak dalam menyampaikan apa kebutuhan mereka. Kemudian direncanakan oleh OPD. Nah, OPD kan nanti masuk ke Renja. Nah, di Renja itu misalnya baru dibahas oleh Satuan 3, Bapeda, Keuangan dan lain-lain gitu loh. Iya. Nah, berharapnya seperti itu gitu loh. Kita melihatnya Mbak, selama ini kan suara anak yang terkesan ya intervensi dari orang dewasa sebenarnya dan tidak murni menjadi suara-suara anak. Mereka lebih seperti diarahkan. Kalau kita dari mungkin ada pendekatan khusus dengan anak, mungkin bahasa-bahasa anak ini seperti apa kebutuhan mereka Mbak? Iya. Kalau PUPA kan sejak tahun lalu itu kami mendorong anak untuk membuat komunitas sendiri. Mereka menamakan dengan Generasi Anti Kekerasan, GAK. Nah, mereka tuh berkumpul, bersuara, itu menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu loh. Jadi itu murni pure dari pengalaman mereka gitu. Dan kadang-kala misalnya ide-ide mereka itu kadang di luar nalar kita sendiri gitu. Dan menurut saya kalau anak-anak ini diberi ruang, diberi akses untuk terlibat, itu akan sangat bermanfaat tidak hanya pada remaja tapi juga pada pemerintah gitu loh. Bahwa akan ada banyak misalnya program, cara kegiatan yang melibatkan remaja dan itu menemukan kebutuhan mereka gitu. Karena anak kan dari dalam kandungan sampai kurang dari 18 tahun, artinya kan sangat beragam ya. Dan misalnya kalau kita bisa misalnya kategorikan misalnya batita, balita, kemudian anak di bawah 12 tahun, kemudian remaja awal, kemudian remaja. Nah, di situ semua kan mereka punya kebutuhan-kebutuhan dan harus diintervensi secara tepat. Menurut saya seperti itu. Di peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 ini, mungkin pesan khusus Mbak kepada masyarakat secara keseluruhan dan juga kepada anak secara umumnya. Ya, pesan khususnya itu bahwa sebenarnya memperingati Hari Anak itu tidak hanya dengan seremonial ya, tapi harus setiap tahun itu ada perubahan yang mendasar yang bisa dirasakan oleh anak atas hak-hak mereka. Paling tidak misalnya hak berpartisipasi, hak hidup, hak tumbuh kembang itu semakin tahun semakin baik. Itu sebagai tanda bahwa negara memang
peduli pada tanggung jawab mereka untuk melindungi anak di Provinsi Bengkulu dan di Indonesia pada umumnya gitu. Baik, terima kasih Mbak Susi informasinya berkaitan dengan Sama-sama. peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024. Anda masih mendengarkan Warta Belaja Sumba melalui Pro 1 RRI. Baik pendengar, sekarang kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja. Pendengar, bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait Hari Anak Nasional yang berhasil dirangkum oleh reporter RRI Jambi, yakni Wahyuni berikut ini. Jihan, hak anak ya kalau menurut kami sendiri itu mendapatkan kasih sayang terutama dari orang tuanya, kemudian mendapatkan rasa aman, nyaman terutama di rumah ya. Kemudian juga jangan lupakan untuk bermain karena jangan dituntut banyak sekali dituntut, tapi bermainnya juga harus ada gitu. Ya menurut saya kalau untuk misalnya di dunia pendidikan ya kalau untuk anak janganlah dipaksa untuk belajar yang keras, kan seharusnya sesuai dengan anak, ya dibanyakinlah bermain atau ya sama-samalah bermain sama anak, jangan dipaksa belajar kan, apalagi sekarang nih full day school kan dari pagi sampai sore, ya kalau bisa janganlah. Tiwi, hak-hak anak ya mendapatkan rasa nyaman, aman, dan rasa kasih sayang dari orang tua karena anak banyak sih kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Menurut saya tentang Hari Anak ini sekarang banyak sekali pada zaman sekarang ini banyak hak-hak anak yang sudah dirampas oleh orang tuanya sendiri, yang mana pada anak tersebut itu dipaksanya harus bekerja, harus membantu orang tua dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi sangat miris sekali sekarang ini dengan dirampasnya hak anak tersebut. Baik pendengar, sekarang kita menuju dari Jambi kembali ke RRI Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Pendengar, terkait dengan Hari Anak Nasional tahun 2024 ini, bagaimana praktisi pendidikan Sumatera Selatan melihat tindak kekerasan yang kerap terjadi pada anak? Berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Palembang Rian Apridani bersama dengan praktisi pendidikan yakni Dr. Suherman SPD MSI. Baik, Pak Herman, belakangan ini kita kembali dikejutkan dengan pemberitaan terkait kekerasan ataupun perundungan di kalangan anak dan remaja. Seperti apa Anda melihat fenomena ini, Pak Suherman? Era globalisasi ini membentuk psikologi anak juga. Pengaruhnya negatifnya juga banyak. Nah, bagaimana kita mengimplementasi psikologi anak pada era globalisasi ini? Yang saya khawatirkan lihat, misalnya beberapa di televisi maupun di media online saya lihat pembunuhan anak SD, pembunuhan anak-anak SMP. Nah ini sangat mengkhawatirkan generasi kita, bagaimana generasi penerus bangsa ini. Kita tingkatkan pembelajaran kepada mereka, diberikan sosialisasi kepada mereka, semua terkait, artinya pihak sekolah, orang tua dan masyarakat. Masyarakat juga kalau ada masalah itu cepat lapor kepada instansi. Nah ini tentunya tindakan yang dilakukan kita adalah tindakan yang bersifat persuasif. Kita jangan melakukan secara kekerasan, kita ajak dialog. Bagaimana permasalahan ini kita selesaikan. Nah karena anak ini kita lihat pengaruh dari teknologi, informasi ini. Tentunya mereka melihat bagaimana apa yang terjadi di dunia luar. Dan mereka mengakses, mengimplementasinya di dalam kehidupan anak-anak. Nah ini yang sangat berbahaya. Tentunya pengawasan dari
masyarakat, orang tua, dan sekolah serta kampus itu perlu kita awasi dengan ketat. Tapi ini seperti dilematis, Pak. Dunia internet saat ini sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak. Bahkan sudah menjadi tuntutan di mana dunia pendidikan yang kini beralih ke dunia digital. Ya, sangat erat kaitannya dengan internet. Lalu bagaimana kita memastikan anak dan remaja ini tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif saat berselancar di dunia maya? Ya, kalau kita lihat, jujur ya, sebenarnya anak-anak zaman sekarang ini, karena saya mengajar dari SMP, SMA, kemudian S1 dan S2, anak-anak pengaruh daring sangat besar psikologi anak. Timbul malas, anak game online, ada judi online. Nah, ini pengaruhnya sangat besar. Guru mengasih tugas melalui pelajaran daring, anak-anak tidak mengerjakan. Guru mengontrolnya tidak bisa semaksimal mungkin. Tambah lagi orang tua, karena bersifatnya daring. Pengaruh pembelajaran daring ini sangat besar. Perkembangan psikologi pendidikan anak itu sampai ke perguruan tinggi. Saya ngajar di S1 juga, mereka itu banyak yang bengong kadang-kadang. Kenapa? Karena pengaruh dari daring. Alhamdulillah kita pengaruh daring tidak begitu lama. Andai kata lama sampai 4-5 tahun, apa yang terjadi kepada dunia pendidikan kita? Nah, artinya begini, anak-anak ini sebenarnya kalau dia yang pintar, memang pintar. Karena mengakses pengetahuan itu semuanya ada di Google, di internet. Nah, itu bagian positif. Tetapi bagian negatif, mereka melihat bahaya narkoba ada di situ. Kemudian adanya film-film porno yang tidak bisa dideteksi oleh Menteri Kominfo. Masih banyak yang tidak terjadi pemblokiran. Kita lihat contoh kasus misalnya anak saling membunuh, mengambil organ tubuh. Nah, itu jadi permasalahan. Mau untuk apa diwawancara di televisi itu? Mau beli laptop, mau menari rumah. Nah, artinya bagaimana upaya kita saat ini agar kasus demi kasus seperti itu tidak terjadi kepada dunia pelajar. Pihak kampus, pihak masyarakat, orang tua itu tidak bisa kita lepaskan. 3-in-1 itu harus bekerja sama. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas munculnya konten-konten kekerasan di dunia maya menurut Anda? Pemerintah kah? Atau Kominfo misalnya? Kominfo itu tidak bisa lagi sekarang ini. Satu yang misalnya 100 yang diblokir 1000 yang tumbuh. Ini harus berurbanisasi. Nah, bagaimana kita mengakses pengetahuan-pengetahuan yang bersifat positif. Nah, kadang-kadang anak-anak ini gilanya di game, lupa belajar. Di game itu kan ada yang kekerasan-kekerasan. Nah, akhirnya anak mengakses bagaimana mengimplementasi dari video yang mereka tonton. Berbahaya bagi anak berdasarkan psikologi perkembangan anak. Anak ini tidak layak menonton seperti itu. Kita berharap generasi anak ini adalah generasi penerus bangsa. Generasi anak ini harus siap menerima tongkat estafet ke depan. Artinya mereka akan memimpin 20 tahun ke depan dari generasi saat ini. Nah, bagaimana kita membentuk generasi yang cerdas, generasi yang beriman, generasi yang berakhlak. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan. Baik, Pak Suherman, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, Pak. Baik pendengar, wawancara Rian Apridani tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk hari ini, hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadiar bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.